Tes tes 3, halo. Ya, Pak, jelas, Pak. Oh jelas ya, oke, thank you direspon. Eh Halo, slide-nya sudah kelihatan kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita masih melanjutkan materi slow test ya, peran nutrastikal ya untuk berbagai macam kondisi. Sudah kita bahas juga nutrastikal untuk penuaan dini, kemudian untuk kesehatan hati, kesehatan jantung, untuk asma, ya. Nah, sekarang kita membahas tentang peran nutrastikal untuk meningkatkan sistem imun dan pencegahan penyakit kanker, ya. Jadi kita harus tahu dulu ya sistem imun itu apa ya. Jadi sistem imun adalah merupakan suatu sistem yang kompleks ya, sistem pertahanan tubuh yang kompleks yang tujuannya untuk melindungi dari infeksi penyakit ya. Nah, sistem ini sangat komprehensif ya.
terdiri dari berbagai macam sel, kemudian jaringan, dan beberapa senyawa ya seperti protein yang dimana bekerja sama dan tentunya untuk melakukan fungsinya sebagai sistem imun ya. Kemudian fungsi sistem imun itu untuk apa ya? Jadi ada 4 fungsi ya di sini ya. Yang pertama adalah pertahanan terhadap patogen. Ya, patogen itu merupakan organisme ya yang bisa nanti menyebabkan berbagai macam penyakit ya atau infeksi. Di antaranya adalah seperti virus, bakteri, jamur dan parasit ya. Di mana banyak metode ya atau banyak jalur ya yang bisa menyerang tubuh ya, sifat patogen ini menyerang tubuh ya. Oke, tapi kita juga punya pertahanan ya, di mana patogen ini akan diserang ya, yaitu kita dengan sistem imun itu ya, yaitu dengan memproduksi sel darah putih ya, di mana tujuannya untuk mengenali patogen tersebut ya dan akan dihancurkan patogen tersebut. Berikutnya adalah untuk sebagai respon imun ya. Seperti yang saya sampaikan di awal ya, sistem imun adalah suatu sistem yang sangat kompleks sekali di mana banyak parameter ya di dalamnya ya, di antara adalah sel-sel ya, sel-sel yang akan menghasilkan daya tahan tubuh ya. Nah, di antaranya adalah sel imun ya, contohnya sel limfosit B dan T ya. Jadi ini sebagai tentaranya ya, ibaratnya kalau kita menganalogikan ya pertahanannya ya, di mana nanti sel-sel ini akan memicu ya ketika bertemu dengan patogen dan akan memicu suatu reaksi yang lebih kompleks lagi ya, tujuannya adalah di mana untuk menghancurkan patogen tersebut ya. Kemudian berikutnya adalah ternyata sistem imun ini memiliki memori ya atau ingatan ya, ingatan imun ya, di mana ketika ada serangan patogen yang sebelumnya sudah menyerang tubuh ya, dengan otomatis ya tubuh itu akan memproduksi antibodi ya yang akan mengenali patogen tersebut ya. Jadi sistem imun ini memiliki suatu memori ya di mana tujuannya adalah ketika ada patogen yang menyerang yang sebelumnya sudah konsep inilah di mana pembuatan vaksin ya dibuat. Oke, kemudian fungsi yang lain adalah sebagai regulasi dan kontrol ya. Saya bilang tadi ya sistem imun ini sangat kompleks sekali ya, di mana tujuannya adalah sebenarnya untuk menyimbangkan respon ya terhadap patogen ya, yang pada dasarnya adalah untuk mencegah kerusakan ya di jaringan tubuh ya. Nah, seperti kita ketahui, fungsi utama dari sistem imun ini sudah kita bahas ya, yang artinya sistem imun tubuh ini ya, tentunya memiliki fungsi manfaat ya yang sangat penting ya, kemudian yang memang istilahnya untuk melindungi kita ya dari serangan-serangan patogen ya yang nantinya bisa menyebabkan infeksi ya. Dan sistem imun ini adalah suatu mekanisme pertahanan kita ya sebagai individu ya supaya bisa berkembang ya. Kemudian kita tahu dia bahwa ada resiko-resiko kita terpapar ya di luar ya ketika ada patogen-patogen yang sifatnya bisa saja merugikan kita ya. Kemudian ada suatu kondisi permasalahan ya ketika sistem imun ini tidak berfungsi dengan benar ya. Seperti beberapa contoh kasus ya yang paling terkenal adalah sistem ketika autoimun ya. Nah, autoimun ini di mana kondisi sistem imun menyerang sel dan jaringan tubuh kita sendiri ya. Ya, baik yang sehat maupun yang tidak sehat ini diserang ya. Nah, ini kondisi namanya terjadinya autoimun. Oke, ada gangguan sistem imun ya. Di sini ada dua ya. Di sini ada suatu kondisi di mana sistem imun tidak cukup kuat dan tidak dapat melawan infeksi ataupun patogen dengan efektif ya. Jadi ada dua pemicu ya, diantaranya bisa karena penyakit ya, yang paling
terkenal ada penyakit AIDS ya yang dapat menurunkan kondisi sistem pertahanan tubuh ya atau sistem imun tubuh bisa menurunkan. Atau ada juga imunodefensi primer ya. Imunodefensi primer ini disebabkan oleh gen ya atau genetik, kelainan genetik ya. Jadi memang sudah dari lahir ya si individu tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membuat sistem pertahanan ataupun sistem kekebalan tubuh. Ya, ini disebut imunodefisiensi primer yang memang secara genetika sudah terlahir ya memiliki kemampuan untuk membuat sistem pertahanan tubuh atau lebih rentan ya. Oke, kemudian berikutnya adalah autoimun ya. Nah, autoimun sudah saya sebutkan di awal, dia ada suatu kondisi di mana sel imunnya akan menyerang organ ya, jaringan dan organ tubuh ya. Nah, contohnya yang paling umum adalah penyakit lupus ya. Kalau kalian tahu penyakit lupus ya, dia termasuk sistem autoimun ya, termasuk autoimun ya. Kemudian rheumatoid arthritis ya, ini terjadi pada jaringan ikat biasanya atau jaringan sendi ya juga termasuk di dalamnya ya, itu bisa disebabkan oleh kondisi autoimun. Jadi dia sistem imun ini tidak bisa mengenali ya sel-sel dan jaringan kita ya, walaupun itu dia yang sehat yang tidak normal itu diserang ya. Oke, kemudian ada beberapa nutraceutical yang biasanya umumnya digunakan ya, yang paling terkenal atau paling umum ya adalah vitamin C ya. Vitamin C ini secara sifat memiliki mekanisme antioksidan ya. Kemudian tambahannya dia juga memiliki kemampuan untuk membantu ya produksi sel darah putih ya. Kita tahu sel darah putih adalah sel pertahanan awal ya untuk ketika ada patogen menyerang tubuh kita ya, di sel darah putih. Ini dia mendukung untuk produksi sel darah putih ya untuk vitamin C ya. Nah, sumber alami yang biasanya didapatkan ya dari jeruk ya, sitrus, kemudian buah-buahan ya, yang biasanya mengandung berwarna kuning yang kemudian ada juga sayuran-sayuran hijau tapi memang tidak terlalu banyak ya. Nah, itu sumber alami vitamin C ya. Nah, tapi kita tahu ya kadang di sekarang ya kehidupan sekarang ya kita untuk mendapatkan sumber vitamin C kita ini sangat kurang sekali ya, apalagi mungkin pola hidup kita ya. Saya yakin Anda tiap hari mungkin tidak konsumsi, jarang lah konsumsi buah-buahan dan sayuran ya. Artinya pasti ada suatu kondisi di mana defisiensi akan mikronutrien ya. Nah, kalau memang kita rentan terhadap faktor-faktor tersebut ya tentunya lebih baik kita suplementasi ya. Oke, kemudian ini hasil penelitian ya, penelitian dilakukan ya oleh Magnini dan kawan-kawan yang menyatakan peran vitamin C dan terhadap fungsi imun ya. Di sini distatementkan bahwa vitamin C memiliki kontribusi pada pertahanan ya dengan mendukung ya sistem imun ya pada tubuh ya. Nah, vitamin C ini tentunya juga meningkatkan ya sistem perenahan tubuh ya dengan cara meningkatkan ya dia meningkatkan sebagai kofaktor ya dari suatu enzim ya dan sel-sel yang berkaitan dengan sistem imun tubuh. Itu vitamin C. Oke, sekarang berikutnya adalah vitamin D ya. Dulu ya kita kenal vitamin D ya waktu saya mungkin masih kecil ya, mungkin masih SD SMP lah. Saya tahu bahwa vitamin D adalah penting untuk kesehatan tulang ya dan absorpsi kalsium dan untuk kalsium dan tulang ya. Nah, ternyata dalam perkembangannya ya ternyata vitamin D ini berperan juga di dalam sistem imun ya. Dan ini sempat heboh ya pada era pandemi ya penggunaan vitamin D ya. Karena setiap sel ini mengandung setiap sel itu ada reseptor vitamin D-nya ya. Ada reseptor vitamin D ya. Dan ini memang penelitiannya mengarah penggunaan ya vitamin D ini untuk sistem meningkatkan sistem pertahanan tubuh ya
sebenarnya kita punya ya di dalam tubuh kita sebenarnya punya ya, tapi masih dalam bentuk tidak aktif ya. Vitamin D ini kita punya tapi tidak dalam bentuk masih pre ya, atau tidak aktif. Untuk mengaktifkannya kita harus terpapar oleh sinar matahari ya. Salah satunya adalah sumber uh, vitamin D yang gratis ya, bisa kita dapatkan di luar ya. Ketika kita terpapar sinar matahari ya dalam kondisi tubuh kita tidak memakai penutup ya. Nah, barulah nanti kita terpapar terpapar sinar matahari, di mana sinar matahari akan mengenai kulit. Nah, di bawah kulit, di dalam jaringan remak ya. Nah, itu ada suatu istilahnya mungkin saya bilang preaktif dari vitamin D ya, yang nanti akan dikonversinya menjadi aktif ketika di hati ya, di mana dia akan dikonversi menjadi kolekalsiferol ya. Itu ada satu rangkaian mekanisme sendiri ya. Nah, itu sebenarnya kita dapat di dalam tubuh tuh sudah tersedia ya. Tapi sayangnya kondisinya sekarang pada kenyataannya ya, kita untuk mendapatkan vitamin D secara alami ya di dalam tubuh ya, dengan paparan sinar matahari ya, ya seperti saya bilang tadi kondisinya kita harus terbuka ya, tidak memakai penutup ya. Nah seperti saya bilang tadi sayangnya semakin ke sini ya peningkatan aktivitas kita ya juga sangat banyak ya, sehingga kita terpapar sinar matahari pun sangat jarang ya. Mungkin saya bisa kasih contoh, mungkin nggak tahu di sini ada yang bekerja ya, Azira Salsabila kerja. Azira Salsa, Azira Iya Pak, iya Pak, saya kerja Pak. kerja. Oke, saya pengen tanya kamu kalau pagi itu terpapar sinar matahari nggak? Terpapar Pak, tapi cuma sebentar. Oh, saya bilang ya terpapar sinar matahari ini artinya dalam kondisi dengan terbuka ya istilahnya dan tidak memakai penutup. Oh enggak Pak berarti. Enggak ya, karena apa? Karena kamu mungkin melakukan aktivitas seperti bekerja ya. Kamu udah kerja. Sudah Pak, Nah, kalau kamu kerja kamu pakai apa? Mobil, motor? pakai KRL Pak. Oh, KRL. Oke. Ya, ya intinya kamu kan terlindungi dari paparan sinar matahari ya. Ketika kamu sudah sampai di kantor pun tempat kerjaan kamu juga sudah masuk di dalam kantor tersebut ya. Sedangkan kita tahu paling baik itu sekitar antara jam 7 sampai jam 10-an ya sinar matahari itu. Ya artinya kamu dalam proses perjalanan kamu menuju rumah sakit ataupun klinik ya tempat kerja kamu ya. Artinya kamu kan terpaparnya yaitu kamu pasti pakai lengan panjang, pakai jaket ya kan itu. Dan begitu juga kalau misalnya naik motor ya, naik motor tambah lagi masker, helm ya. Nah, apalagi juga naik mobil ya kan terpaparan sinar matahari sangat kurang. Artinya apa? Artinya tanpa kita sadari yang saya bilang tadi ya, kita sebagai yang di dalamnya kita punya pre vitamin D itu tidak terpapar dengan sinar matahari, artinya kita kekurangan ya. Ya. Sebenarnya sumber yang paling banyak juga pun bisa didapat dari susu ya, terus kemudian telur ya, kemudian ikan ya. Tapi saya yakin mungkin ada kondisi-kondisi tertentu Anda konsumsi itu juga jarang ya. Nah, artinya kalian masih butuh suplementasi. Oke, nah ini penelitiannya ya. Penelitian dilakukan terkait vitamin D dan sistem imun ya seperti saya bilang tadi ya, vitamin D ini secara konvensional ya, untuk penyerapan kalsium dan tulang itu sudah sangat umum lah ini manfaatnya ya. Ternyata seiring berkembangnya ya ternyata dia memiliki fungsi untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh ya, karena di dalam setiap sel itu memiliki reseptor vitamin D-nya. Oke, kemudian probiotik. Ya, probiotik ini pernah kita juga bahas pada sebelumnya ya, karena ternyata probiotik ini ya sangat sangat bagus sekali ya. Konsep dari probiotik adalah bakteri yang baik ya, di mana bakteri yang baik itu ya akan bekerja di dalam sistem pencernaan tubuh ya, di mana secara tidak langsung dia juga akan membantu merangsang produksi antibodi ya. Nah, sumber probiotik ya yang bisa kita dapatkan dari yogurt ya. Kemudian di sini dari apa ini? Kefir ya. Kemudian kimchi ya, kemudian bisa juga dapat dari suplemen ya.
Oke, kemudian ini penelitiannya ya. Probiotik ya ketika dikonsumsi, nah dia ketika interaksi dengan sel-sel di usus, jadi akan merangsang produksi zat-zat yang tentunya nanti akan membantu meningkatkan sistem pertahanan tubuh, sistem imun ya. Dan bagusnya lagi probiotik ini bisa dikonsumsi secara harian ya, dan bisa dikonsumsi sepanjang waktu ya, maksudnya jangka lama, karena dia juga tidak merusak keseimbangan flora normal di usus ya. Nah, ini ada jurnalnya ya yang dikeluarkan ya tahun 2019 terkait peranan probiotik, konsumsi probiotik dengan sistem imun. Oke, berikutnya ada asam lemak ya. Asam lemak ini juga sudah kita bahas di perannya ya di berbagai macam kondisi ya. Manfaatnya sangat banyak sekali ya. Kita bahas juga kemarin untuk kesehatan jantung, ya, kesehatan hati, ya, kemudian juga untuk penuaan dini ya. Karena karena asam lemak ini memiliki suatu sistem ya, sebagai antioksidan juga bisa, ya, sebagai antiinflamasi juga bisa, sebagai protective cell juga bisa ya. Nah, di sini dia memiliki sifat antiinflamasi ya. Nah, di mana memang secara tidak langsung sistem inflamasi ini dia berkaitan juga dengan sistem pertahanan tubuh ya. Khususnya zat-zat atau senyawa-senyawa yang proinflamasi ya, seperti itu ya, seperti interleukin ya, itu kan dia proinflamasi ya. Artinya ditekan, diturunkan proinflamasi supaya tidak terjadinya inflamasi yang secara berlebihan. Jadi secara tidak langsung juga ini akan meningkatkan sistem imun di dalam tubuh. Ya, ini contohnya ya, ini sudah dalam di dalam kebanyakan di ikan ya, ikan, salmon, tuna ya, yang memberikan suplemen omega 3 yang cukup banyak. Nah, ini penelitiannya ya, jurnalnya ya, peran omega 3 ya dan sel ya. Nah, di sini kalau dijelaskan mekanismenya, dia secara seluler ya, di mana dia akan sesimpelnya adalah dia akan meningkatkan pertahanan sistem imun ya di dalam sel tersebut ya. Berikutnya kanker ya. Itu udah bahas sistem imun tubuh, sekarang kanker ya. Di sini ada definisi ya. Kanker adalah merujuk ya ataupun istilah ya yang digunakan untuk sekelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol ya. Pertumbuhannya sangat cepat selnya ya. Kemudian ada lebih dari 100 jenis kanker ya. Di antara yang paling kita kenal kanker payudara ya, kanker paru-paru, kulit, prostat, ovarium, usus besar ya, ini yang biasanya sering menyerang ya. Nah, secara kategori ya, ini dibagi dua ya, yaitu kanker solid ya. Kanker solid ini kanker yang dalam bentuk tumor padat ya. Contohnya kanker payudara, prostat, dan paru-paru. Jadi membentuk suatu gumpalan-gumpalan ya. Kemudian ada kanker darah ya. Nah, kanker darah ini tidak membentuk tumor ya, tapi dia akan mempengaruhi kerja dari sel darah itu sendiri ya. Contohnya apa? Penderita leukemia, limfoma, dan myeloma ya. Ini termasuk dia jenisnya kategori kanker darah ya. Nah, terus apa sih yang menyebabkan kanker ya? Seperti saya sampaikan tadi ya, pertumbuhan sel ini sangat cepat sekali ya. Kita tahu bahwa DNA itu adalah merupakan materi genetik ya, di mana dia akan bereplikasi atau menduplikasi ya. DNA itu adalah protein ya, sebenarnya dia protein asam amino paling kecil sekali ya, di mana dia membawa materi genetik, di mana tujuannya adalah si DNA itu berfungsi untuk sebagai informasi genetik yang nantinya akan membentuk suatu fungsi dari sel itu sendiri ya, itu adalah DNA. Nah, ketika terjadi replikasi atau duplikasi ataupun transkripsi ya, nah, ini bisa saja terjadi kesalahan kode ya, kode genetik ya. Itu kan sangat cepat sekali ya. Nah, ketika itu terjadi ya, otomatis sel-sel yang secara transkripsinya itu salah, kurang tepat DNA-nya ya. Nah, ini akan menyebabkan mutasi ya, atau perubahan dari DNA ya. Nah, disinilah si sel ini malah menjadi tidak normal ya.
tidak normal, kemudian dia juga tidak terkontrol dan pertumbuhan sangat cepat sekali ya. Nah, inilah yang menyebabkan dia akan menjadi suatu jaringan ya. Nah, ini yang menyebabkan kanker ya. Oke, nah faktor-faktornya apa sih yang menyebabkan meningkatkan risiko seorang terkena kanker ya? Nah, di sini menurut National Cancer Institute ya, ada 5 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor gaya hidup ya, diantaranya merokok ya, konsumsi alkohol ya, yang terlalu berlebihan, aktivitas fisiknya kurang ya, dan pola makan yang tidak sesuai ya, atau tidak sehat ya. Yang paling sering ada dibahas cara cara ini ya, cara penyajiannya ya. Seperti kayak misal terlalu banyak Anda konsumsi yang dibakar ya. Ya contohnya kayak sate, ya itu kan kita tahu itu banyak oksidasi di situ ya. Lebih bagus kan sebenarnya direbus ya atau di steam ya. Itu lebih bagus ya. Kemudian paparan bahan kimia ya dan zat berbahaya lainnya ya, ini tidak bisa kita pungkiri, juga kita tanpa sadar kita konsumsi ya. Apalagi mungkin sekarang banyak zat-zat pewarna ya, pemanis ataupun pengawet ya, yang dimana kita tanpa sadar kita konsumsi ya di dalam makanan kita ya. Dan bahkan juga radiasi ya, itu juga menyebabkan mutasi genetik. Nah, berikutnya faktor genetik ya. Nah, faktor genetik ini juga ternyata bisa apa istilah diwariskan ya. Bisa kalau ada keluarga dalam keluarga ya, yang sudah didiagnosis atau divonis punya kanker ya. Nah, ini bisa apa namanya, cenderung ya diwariskan ke anak-anaknya ya. Berikutnya faktor usia ya, karena kita tahu bahwa eh, ketika kita bertambah usia, faktor metabolisme tubuh kita juga akan melambat ya. Nah, di sini tentunya akan terjadi mungkin proses yang saya bilang tadi, transkripsi kode genetiknya, duplikasi, replikasinya itu akan bisa rentan terhadap mutasi ya, yang bisa berisiko menjadi kanker. Kemudian ada juga karena infeksi ya, infeksi tertentu ya. Mungkin seperti kita kenal adalah HIV ya. Nah, inilah virus yang menyerang sistem imun ya, atau hepatitis ya, ini bisa berkembang menjadi kanker. Oke, nah peran nutraceutical ya di sini adalah untuk sebagai pencegahan ya, pencegahan. Nah, di sini kita bahas kurkumin ya. Kurkumin sebenarnya dulu kita bahas ya, ternyata dia memiliki manfaat lagi ya. Manfaat ya, seperti saya bilang ya, mekanismenya dari mana kurkumin ya, biasa dari antioksidannya, sifat antioksidannya dan sifat antiinflamasinya ya. Kemudian banyak juga sih mekanisme-mekanisme yang dilakukan oleh si kurkumin tadi ya, yaitu dengan dia sebagai anti proliferatif ya, atau proliferasi ya. Proliferasi adalah pertumbuhan ya, pertumbuhan sel ya. Ternyata dia bisa menghambat pertumbuhan sel-sel yang tidak normal ya. Kemudian dia bisa menginduksi apoptosis ya. Apoptosis adalah kematian sel ya. Dia juga bisa menginduksi kematian sel dari sel kanker. Di sini ada jurnalnya ya, pemakaian kurkumin ya terhadap kanker sel atau sel kanker ya. Dan di sini memang dia sudah levelnya mekanisme apa ya, seluler ya atau molekuler ya. Di sini dari jalur-jalur sinyal ya secara level seluler ya, yang intinya mungkin saya sederhanakan ya. Seperti yang saya sampaikan, dia memiliki kemampuan sebagai anti proliferasi ya, atau dia menghambat pertumbuhan sel ya dengan berbagai macam jalur ya. Sehingga apa? Sehingga pertumbuhan selnya tidak terlalu cepat ya, dikurangi. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk apoptosis, menginduksi sel-sel kanker. Dia menyebabkan sel kanker tersebut mati ya, atau membunuh sel-sel kanker tersebut. Oke, nah kemudian nutraceutical lain adalah resveratrol ya, ini juga memiliki manfaat ya. Ini sudah pernah kita bahas juga ya, khususnya untuk penyakit jantung ya, ini juga memiliki manfaat resveratrol ya. Nah, ini senyawa yang sering banyak ditemukan di dalam buah-buahan ya, khususnya anggur ya, anggur merah ya, di mana dia memiliki manfaat, berbagai macam manfaat ya. Cuma sifat mekanismenya seperti biasa ya. Nutraceutical itu kebanyakan sistem antioksidan, kemudian inflamasi seperti saya bilang ya, kemudian juga protektif ya di sel itu sendiri ya.
Nah, ini ternyata dia memiliki efek protektif terhadap serangan-serangan sel kanker. Ya, ini ada jurnalnya, ya. Penggunaan resveratrol ya pada kasus kanker payudara ya. Jadi simpelnya di sini menjelaskan resveratrol ini adalah untuk mengurangi mengurangi atau mencegah pertumbuhan sel-sel sel-sel yang bermutasi ya. Nah, ini di sini ditemukan memberikan manfaat khususnya untuk untuk pencegahan lebih besar lagi terhadap kanker payudara. Maaf. Oke, nutrasikal lain adalah epigalokatekin galat ya, atau disingkat EGCG ya. Nah, ini adalah suatu senyawa yang aktif yang banyak ditemukan di dalam teh hijau. Seperti saya bilang lagi, senyawa ini memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Ya, ternyata ya studinya berkembang terus, pemanfaatan untuk senyawa ini juga berkembang terus. Ya, ternyata dia diteliti juga dia memiliki kemampuan untuk menekan pertumbuhan sel kanker ya. Nah, ini di sini dijelaskan secara level seluler ya, seluler dan molekulernya ya. Tapi ya seperti saya bilang tadi ya, secara simpelnya dia memiliki kemampuan sebagai istilahnya mengurangi proliferasi ya dari sel-sel kanker, dan ternyata dia memiliki potensi sebagai kemopreventif ya, khususnya untuk kanker-kanker payudara ya. Ini peran nutrasikal dari EGCG. Nah, kemudian nutrasikal yang lainnya apa? Nutrasikal lainnya adalah lycopene ya. Ini juga pernah kita bahas juga ya. Dia termasuk jenis golongan karotenoid dan dia merupakan antioksidan yang cukup kuat ya. Dan penggunaannya juga cukup luas ya untuk lycopene ya, tidak sebatas hanya kanker saja, tapi juga kalau kalian tahu dia untuk meningkatkan spermatogenesis ya. Itu juga ada penelitiannya ya, lycopene. Kemudian ini penelitiannya ya, peran lycopene ya terhadap pencegahan kanker prostat ya. Kemudian dia juga ada peran ya lycopene ya di dalam treatment penyakit kanker ya. Nah, ternyata si lycopene ini memberikan efek yang menguntungkan ya, khususnya dia untuk protektif ya, dengan mekanisme sebagai antioksidan ya. Ternyata dia juga memiliki efek anti proliferasi ya dari sel-sel kanker ya. Kemudian juga menekan pembelahan sel yang tidak normal ya. Dan ini menunjukkan bahwa penggunaan lycopene ini bisa digunakan untuk pencegahan ya kanker. Oke, nah bisa disimpulkan ya atau kita recap ya, khususnya untuk di kanker dulu ini ya. Jadi kita udah pelajari kurkumin, resveratrol, EGCG, lycopene ya. Ternyata secara penelitian ini memberikan efek yang memang lumayan sangat menjanjikan ya, dari cara mekanisme kerjanya ya, sebagai antioksidan, sebagai antiinflamasi, sebagai anti proliferasi atau menekan produksi atau menekan pertumbuhan sel yang tidak normal ya, atau juga dia untuk apoptosis ya, atau kematian si sel kanker tersebut ya. Nah, ternyata ini memang pengembangannya adalah sebagai untuk kemo preventif ya, dan kemoterapeutik ya. Tapi di sini masih perlukan penelitian lebih lanjut lagi untuk kemoterapeutiknya ya. Kemudian begitu juga peran ya untuk ini sistem imun ya. Untuk kita rekap atau kita review dari sistem imun ya. Secara fungsi probiotik, asam lemak, kemudian tadi vitamin C, vitamin D ya, itu ternyata memiliki manfaat ya untuk mendukung istilahnya sistem imun tubuh ya, baik itu secara tidak langsung maupun secara langsungnya ya. Nah, biasanya nutrasikal ini ya memang biasanya digunakan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, apalagi kondisi-kondisi ketika lagi sakit ya, yang biasanya diberikan nutrasikal ini.
Oke, tapi tentunya perlu dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut ya. Kemudian juga kita tahu bahwa tetaplah gaya hidup yang lebih baik harusnya ya, dan pola makan yang seimbang. Tapi kita tahu ya, seperti saya bilang tadi, saya bilang tadi ya, contoh kita makan hanya untuk memenuhi kebutuhan perut saja ya, atau kenyang saja. Padahal kita tahu bahwa mikronutrien ya itu sangat penting untuk metabolisme sel ya. Nah, itu sangat 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 jarang kita dapatkan dengan baik dan benar dalam dalam pola makan kita ya, diet kita ya. Karena apa? Itu paling paling banyak sumbernya apa? Dari mana? Dari buah-buahan, sayur-sayuran ya. Nah, kita tahu ya, saya yakin pasti ada di antara kita yang lebih banyak, mayoritas populasinya kita makan sayuran, jarang apa, makan buah-buah itu sangat jarang ya. Nah, ini bisa meningkatkan tadi ya, defisiensi akan mikronutrien ya. Nah, kalau pola kita hidup sehat ya, makan kita dengan baik dan benar ya, memang seharusnya sih suplementasi itu tidak diperlukan ya. Oke, di sini selesai ya untuk materi ini. Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada? Yang lainnya? Saya butuh satu lagi konfirmasi pada pertanyaan atau enggak? Siapa mau nanya materi untuk UAS berarti kita ada berapa materi, Pak? Gimana? Kalau untuk UAS nanti kita ada berapa materi, Pak, totalnya, Pak? Biasa sih 6 ya, 6 materi ya. Berarti kurang 2 lagi ya, Pak? Uh, Kalau begini, karena kan kita tim ya, saya sama Bu siapa namanya, Vidya ya. Memang saya mungkin dengan Bu Vidya itu secara materi itu ada yang berbeda ya, ada yang berbeda. Tapi seperti saya sampaikan ya, biasanya saya akan karena Bu Vidya ininya ya, ketua timnya ya. Tapi saya punya materi yang berasal dari materi sebelumnya, tapi saya rasa itu kurang tepat lah. Maksudnya ada misinformasi yang yang tidak sesuai ya. Jadi saya tidak gunakan materi tersebut ya. Jadi intinya gini, uh, untuk materi UAS biasanya tetap saya akan kasihkan materi-materi yang berasal dari apa sebelumnya ya, dari materi yang sebelum, masih ya mungkin dari Bu Vidya ya, saya bilang ya seperti itu ya. Tapi tetap saya akan kasih kisi-kisinya ya, supaya membantu kalian memudahkan ya, memudahkan apa namanya dalam pembelajaran ya. Tapi saya yakinkan ya, maksudnya kalau kalian rajin ya, saya rasa sih Nutrastikal minimal B lah ya. Kalau kalian memang bisa mengerjakan ya, ya bisa aja A ya. Tapi saya rasa sih kalau kalian mungkin dirasakan jangan sampai ngulang lah intinya. Ini kan ini ya, perkuliahan pilihan ya. Iya, bukan ini ya. Ini pilihan ya, Nutrastikal. Iya, Pak, tapi wajib juga. Oh, wajib juga. Saya pikir kan itu mata kuliah pilihan. Oh, wajib juga. Ya, tapi intinya gini ya, maksud saya intinya kalau kalian yang masuk dengan rajin, kemudian ada beberapa pengerjaan tugas, ya saya rasa sih nilainya ya nggak mengulang lah. Tapi kalau kalian mengulang ya mungkin mungkin lagi tidak belajar sama sekali ya, parah gitu loh ya. Ya mungkin bisa informasi ke saya lah ya. Mungkin saya kasih tugas yang mungkin bisa membantu supaya kalian tidak mengulang. Ya, kalau di saya sih kurang lebih ada 6 lagi ya. Sorry, ada 6 lagi. Ada kayak sih besok sih terakhir ya, materi terakhir besok ya. Jadi mungkin ada satu kesempatan lagi kalian ada mungkin kita bahas ya, kisi-kisi ya, ataupun mungkin ya kalau kalian pengen lebih ada minggu tenang ya, mungkin kita usahakan minggu depan udah kelar ya. Seperti itu. Gimana tadi, siapa yang bertanya? Ya, ini ya, Pak. Selinia ya, Mas Selinia ya. Iya. Jadi saya rasa sih nilai UTS pun kan saya rasa sih bagus-bagus ya. Saya belum input aja ya. Materinya tolong
ini ada yang minta ya PJ-nya ya, biar langsung saya kasih ya supaya tidak terlewat. Oke, kalau dari sisi materi yang kita bahas ini di pertanyaan. Belum ada, Pak. Siap, oke. Kalau tidak ada, saya absen saja ya. Anita Rahman, Anita hadir, Pak. Sylvia, Hadir, Pak. Muhammad Romli, Kami hadir, Pak. Yulita, Yulita hadir, Pak. Lulu Ihmanu, Lulu Hadir, Ilmahmu, Pak. Fahmi Rizky, Fahmi hadir. Iskandar Hakim, Iskandar Hakim, Iskandar Hakim, Nia Febriana, Ya, Febriana hadir, Pak. Azahira Salsabila, Zaira hadir, Pak. Septia, Septia hadir, Pak. Indah Octavia, Indah hadir, Pak. Siti Askia Zahra, Tiaskia hadir, Pak. Ilmi Aulia, Ilmi hadir, Pak. Selinia, Hadir, Pak. Seli hadir. Sylvin, Sylvie Nuraini. Ulfinora ini hadir, Bapak. Oke, yang tidak hadir Iskandar Hakim. Ya, benar ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin kita akhiri saja. Bagi yang bekerja, selamat bekerja. Ya, Ini Pak, siapa tadi yang absensi bertanya? yang Sabtu kemarin di kami belum masuk, Pak. Kalau di Bapak Udah saya update tadi. Oh, Udah saya update tadi. Mungkin saya kemarin waktu pas nekannya konfirmasinya itu belum selesai ya, tapi saya udah tutup gitu. Kayak sih tadi beberapa kayak kelas siang tadi ya, sama juga yang minggu kemarin nggak masuk ya, padahal saya merasa udah neken sih. Tadi saya sudah sudah saya update kok ya, coba cek ya. Iya, Pak, makasih, Pak. Ya, untuk yang sekarang ini belum saya tekan ya, ini saya harus pastikan memang masuk ya ke sistem. Biasanya sih cepat, tapi sekarang mungkin agak lama ya, mungkin mahasiswanya udah mulai banyak ya database-nya ya. Oke, sekali lagi ya, bagi yang bekerja, selamat bekerja ya, hati-hati ya, bagi yang mau weekend ya, hati-hati juga ya. Mungkin dari saya itu saja ya, kurang lebihnya semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya izin leave.